Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita akan bahas tentang bagaimana identitas nasional dapat didefinisikan sebagai bagian dari pemahaman bernegara. Tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini berkaitan dengan orientasi memahami kondisi bangsa terkini, memahami kesepakatan masyarakat Indonesia sebagai bangsa, memahami peran sebagai warga negara yang berfungsi melakukan kritik dan pemberdayaan, serta dapat berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas lembaga-lembaga kenegaraan. Istilah-istilah penting dalam identitas nasional, pertama identitas itu sendiri, identitas individu, identitas kolektif, atribut identitas, suku bangsa, agama, bahasa, dasar umum atau common platform, integrasi, asimilasi, dan integrasi nasional. Pemahaman identitas ini berkaitan dengan ciri-ciri, tanda, jati diri yang menandai satu benda atau orang, baik fisik maupun non-fisik, yang melekat sejak lahir. Sumber identitas berupa aturan sosial yang menjelaskan definisi dari tingkah laku serta sejarah hidup. Adapun identitas dipahami sebagai pengenalan dan pengakuan terhadap seseorang yang termasuk dalam golongan yang dilakukan berdasarkan serangkaian ciri-ciri yang merupakan satu kesatuan bulat dan menyeluruh, serta menandainya sehingga dapat dimasukkan dalam golongan tersebut. Identitas individu melekat pada seseorang sejak lahir maupun dari proses interaksi dengan yang lain. Adapun identitas kolektif melekat pada kelompok, dapat dilalui melalui proses interaksi dan adanya kesadaran, tindakan, dan tujuan bersama. Kapan identitas muncul? Identitas muncul dan ada dalam interaksi seseorang yang mempunyai identitas tertentu dalam kelompok apabila ada pengakuan dari orang lain atau kelompok. Identitas diperlakukan dalam interaksi yang dipahami untuk menentukan status dan peranan di dalam kelompok atau antar kelompok. Sehingga pola interaksi antar identitas dalam suatu masyarakat dapat menunjukkan struktur sosial masyarakat tersebut. Adapun bicara tentang atribut identitas, atribut merupakan segala sesuatu yang terseleksi baik disengaja maupun tidak yang berguna untuk mengenali identitas seseorang. Atribut dapat berupa ciri-ciri yang mencolok pada tubuh, sifat, pola, dan bahasa yang digunakan. Corak identitas seseorang atau kelompok ditentukan oleh atribut yang digunakan. Sementara orang atau kelompok akan menunjukkan atributnya agar identitas dan peranannya masuk akal dan diakui dalam interaksi sosial. Atribut identitas individu diberi ciri fisik atau jenis kelamin yang dapat diraih melalui status dan peran. Sementara atribut identitas kelompok secara primordial merupakan rincian dari suku dan identitas hasil sosialisasi atau pembudayaan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan ideologi dan kepentingan. Pengertian identitas nasional merupakan kepribadian atau jati diri yang dimiliki oleh satu bangsa. Ini berasal dari agama, budaya, pengalaman sejarah, dan kesepakatan bersama bangsa tersebut. Identitas nasional penting dalam interaksi antar bangsa, baik individu maupun kelompok atau negara. Atribut yang melekat pada bangsa Indonesia sebagai bangsa, yang pertama, pluralitas suku bangsa, lebih dari 250 etnis dengan karakter agama baik yang formal maupun informal, yang juga berkaitan dengan pluralitas kebudayaan. Di samping itu, pluralitas bahasa di Indonesia kurang lebih ada 300 dialek
yang disertai oleh pluralitas kasta dan kelas sosial. Akibat atribut yang dimiliki, maka Indonesia sebagai bangsa memungkinkan atau rawan terjadinya disintegrasi bangsa, serta rawan konflik sosial, juga konflik antar agama. Sumber identitas nasional secara geografis, posisi silang yang terbuka antar dua benua dan dua samudera, rawan bencana, luas wilayah yang begitu luas, bentuk geografis yang didominan oleh perairan dan berbentuk kepulauan, lalu iklim yang tropis. Kependudukan, kuantitas dan kualitasnya bervariasi, lalu sumber kekayaan alam baik di lautan, daratan, dan udara yang berbeda-beda di tiap daerah. Ideologi dan agama perlu melakukan penghayatan agama dan kepercayaan. Di samping itu, dibangun kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga dapat melahirkan demokratisasi yang mengutamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, dalam hal politik, perlu manajemen negara yang mengelola bagaimana bangsa ini atau negara ini diatur melalui aktivitas politik, otonomi daerah, dan dukungan internasional. Dalam konteks ekonomi, pendayagunaan potensi dan keproaktifan ekonomi menjadi salah satu prioritas. Dalam hal sosial budaya, perlu diperhatikan kerukunan dan toleransi, persatuan bangsa, pendidikan nasional, kesehatan, kesadaran hukum, penguasaan dan pengembangan iptek. Lalu juga memperhatikan bagaimana generasi muda dan peranan perempuan dalam pembangunan juga disiplin nasional. Dalam hal pertahanan keamanan, partisipasi masyarakat diperlukan untuk membangun kemandirian berupa kesadaran global, kepemimpinan, sistem pertahanan negara, keamanan lingkungan, dan industri serta prasarana pendukung pertahanan. Apa yang perlu dilakukan? Jelasnya, kita sebagai bangsa harus mampu membangun konsensus nasional atau common platform sehingga kita dapat berdiri sebagai bangsa yang mampu membangun dialog antar kelompok, agama, etnis, dan kelas sosial. Terima kasih.